Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Mahat Nurul Huda, bertemu lagi dengan saya Ustazah Silvi, yang kali ini saya akan membahas tentang perkembangan masa remaja. Nah, selama tayangan ini berlangsung, saya harap semangat kalian untuk mencari ilmu tidak akan pernah hilang ya. Nah, masa remaja adalah masa bagi kalian semua pada saat ini. Masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Nah, ini biasanya perkembangannya ditandai dengan perubahan fisik dan juga perubahan emosi. Yang biasanya contohnya kalian makan saja masih disuapin, sekarang sudah bisa sendiri. Yang biasanya kalian bangun tidur masih dibangunkan, sekarang sudah bisa bangun sendiri. Nah, itu contohnya. Perkembangan masa remaja pada perempuan biasanya berkisar pada umur 10 sampai 18 tahun. Sedangkan pada laki-laki biasanya berkisar dari 12 tahun sampai 20 tahun. Biasanya remaja saat ini merasakan bahwa dirinya sudah bukan anak-anak lagi, tapi sebenarnya mereka juga belum dewasa. Mereka menyadari ada perubahan fisik yang terjadi dalam dirinya, tetapi sebenarnya mereka belum menguasai fungsi fisik dengan baik. Kemudian masa remaja sudah jelas bagi mereka adalah yang masih berstatus siswa atau anak sekolah, tetapi kadang-kadang mereka menghadapi tuntutan lebih dari lingkungan sekitarnya. Karenanya, biasanya masa remaja dipandang sebagai masa yang sulit dan penuh tantangan, sehingga muncul berbagai persepsi yang khas. Contohnya yang pertama, masa remaja adalah masa berontak. Yang kedua, masa remaja adalah masa yang sulit diatur. Kemudian yang ketiga, menghadapi masa remaja sama dengan masa ketar-ketir bagi orang tua. Ini contohnya untuk kalian semua. Biasanya kalian lebih mendengarkan apa yang teman-teman kalian omongkan daripada nasihat dari orang tua. Kemudian perkembangan kognitif pada remaja atau bagaimana cara berpikirnya. Contohnya adalah penalaran yang berkembang, kemudian kemampuan fisik untuk memecahkan masalah yang mulai terasa. Lalu struktur kognitif atau cara berpikirnya sudah mencapai kematangan, namun masih belum diimbangi dengan pengalaman yang cukup. Biasanya kalian ini kalau masih sekolah ini pengalaman kalian masih belum cukup. Kemudian perkembangan emosi pada remaja. Yang pertama ada periode yang disebut periode topan atau badai. Nah, ini biasanya mood kalian yang suka berubah-ubah, kemudian emosi yang meledak-ledak, dan cenderung sentimental atau mudah galau ketika kalian mendapatkan masalah. Nah, karena itulah Ma'had difungsikan sebagai tempat belajar berkembang bagi remaja. Di Ma'had, seorang remaja dituntut untuk belajar mandiri, peka terhadap sosial dan belajar disiplin. Seperti contohnya, sholat tepat waktu, beribadah tepat waktu, belajar tepat waktu, bisa mencuci baju sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, jauh dari orang tua, nggak ada yang bisa bantu. Dan juga kalian harus belajar untuk bersikap baik kepada semua orang, terutama teman-teman baru kalian dan juga ustadzah-ustadzahnya. Seperti yang biasanya kalian makan saja masih disiapkan di rumahnya. Kalau kalian di rumah kan orang tua sudah menyiapkan makanan untuk kalian. Nah, tapi kali ini kalau di Ma'had, kalian berusaha untuk mengambil makanannya sendiri. Setrika baju sendiri, cuci baju sendiri, dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak bergantung lagi kepada orang tua. Dan juga tidak perlu mengadu lagi sama orang tua kalau misalnya kalian mendapatkan masalah yang terjadi di Ma'had. Contohnya masalah sama teman-teman atau nggak kerasan di Ma'had, kalian sudah nggak boleh ngadu lagi. Dan juga kalian yang tinggal di Ma'had, mereka belajar menerima siapa saja teman-temannya. Sudah jelas kalau tinggal di Ma'had kan teman-temannya itu teman-teman baru. Nah, kemudian lingkungannya juga lingkungan baru, guru-gurunya juga baru.
Hidup di ma'had merupakan perumpamaan bagi santri remaja hidup di antara masyarakat. Mereka juga nantinya akan lebih produktif dalam mengatur waktunya, karena kalau di ma'had sudah jelas ada waktunya, kapan itu sholat, kapan mengaji, kapan istirahat, kapan belajar, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan pengalaman yang sangat bagus, karena nantinya setelah kalian lulus dari ma'had atau kalian lulus dari sekolah, kalian akan tumbuh dan hidup di lingkungan masyarakat yang baru nantinya. Kemudian, bila dikaitkan dengan Islam, remaja sudah mengambil peran tanggung jawab yang penting, yaitu wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Menurut hadis riwayat Hakim, boleh dipukul bagi remaja yang tidak melaksanakan kewajibannya. Di ma'had, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib berjamaah. Jadi kalian di ma'had sudah belajar tentang sholat tepat waktu dan berjamaah. Dan kesimpulannya di sini adalah perkembangan remaja sangat penting untuk diperhatikan. Ma'had adalah tempat yang baik untuk remaja berkembang. Siswa yang tinggal di rumahnya dengan orang tuanya dan siswa yang tinggal di ma'had itu jelas sekali ada perbedaannya. Santri ma'had akan lebih memiliki pengalaman dan kemandirian ketimbang yang tidak tinggal di ma'had. Karena itu, selama ada di ma'had, ayo kita belajar bersama-sama dan jangan sampai waktu yang kita miliki terbuang sia-sia. Mungkin itu saja yang sedikit dari saya. Semoga tayangan ini akan memberikan sedikit manfaat ya bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.